Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Syu'ila ila al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Imam Abi Hamid al-Ghazali li kitabihi ya Ulumuddin lahu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى الشيخ كي يجي سمسود هاشم أخي الصغير كي يجي سيف دنسود هاشم لهما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sesungguhnya saya tidak ingin kemudian kembali mengulang eksistensialisme dari sudut pandang Barat atau Eropa, semana kemudian bahwa mungkin kembali kepada teks Ihya Ulumuddin akan menjadi lebih baik, tetapi menengok apa yang kemudian bergerak atau viral di berita-berita yang sekarang ini, semana seperti halnya pada hari Kamis kemarin ini saya membaca Jawa Post di sana, maka Louis Vuitton atau LV tengah berusaha untuk membangun jaringan atau pabrik di Beijing, sedangkan pada tahun depannya 2027 akan membangun jaringan di Shanghai. Jadi pada kesempatan yang menarik ini saya ingin menceritakan bahwa rasa-rasanya atau dalam perkiraan saya ternyata bahwa poster yang kemudian saya sampaikan tentang eksistensialisme atau uzlah dalam bahasa kitab Ulumuddin itu telah memantik pembahasan yang kemudian menarik sampai ke ranah sosial yang lebih luas. Saya ingin mengkomparasikan bahwa apa yang menjadi eksistensialisme Heidegger dengan kemudian apa yang sekiranya kemudian sekarang itu kluster menjadi fenomena fashion di seluruh dunia, sampai kemudian Dior memberikan iklan dengan Nicole Kidman, semoga saya tidak salah sebut, salah seorang aktris di salah satu media di internet, yang mana kemudian di sisi yang sebaliknya maka salah satu daripada fashionable UK juga menelurkan produk, yang mana kemudian apakah kemudian eksistensialisme atau uzlah itu sedemikian kemudian bersandar sampai ke United Kingdom, di mana kemudian sejauh yang saya baca maka Profesor saya dahulu sebagai rektor telah menulis satu disertasi yang menarik dan mengkomparasikan antara kitab Ihya Ulumuddin dengan Immanuel Kant, salah seorang filsuf United Kingdom itu sendiri. Saya sendiri ingin memberikan satu komparasi yang sederhana, sejauh mana kemudian saya pernah mengalami satu pengalaman tentang intelijen Indonesia, di mana kemudian hal itu dikarenakan satu nuansa politik di masa yang lalu, tentu saja bahwa saya melihat eksistensialisme ini atau uzlah ini cukup membantu saya ketika saya di Arab Saudi, sehingga kemudian mereka-mereka pemuda-pemuda atau orang-orang Arab Saudi di Riyadh sana, bagi para intelijen-intelijen yang hadir untuk kemudian merepresi saya tersebut,
terjebak daripada eksistensialisme atau uzlah yang kebetulan mereka lakukan. Mereka pikir bahwa pakaian-pakaian pemuda Arab di waktu itu adalah pakaian-pakaian yang sekiranya dapat mereka beli. Sejauh mana kemudian secara intelijen, maka pakaian tersebut semisal seharga 2 atau 3 juta, tetapi pada sesungguhnya sikap yang kemudian muncul sesungguhnya lebih daripada itu, bahwa dapat jadi mereka mengambil Hermes atau Louis Vuitton sendiri atau Chanel atau merek-merek yang kemudian nampak seperti sama dengan apa yang para intelijen pakai, tetapi sesungguhnya berbeda. Dari penampakan ini tentu sebagai sebuah kualitas kasus, hal itu sangat begitu membantu saya dan mencengangkan betapa bahwa kronik pemikiran yang muncul itu selaras dan setipe dari apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di masa yang lampau dengan kemudian apa yang terjadi di masa kini. Sejauh mana kemudian seharusnya para intelijen itu memakai pakaian yang eksistensialis dengan Hermes atau dengan Chanel atau dengan Louis Vuitton dan sebagainya. Sejauh mana bahwa semua produk itu terkait dan terinskripsi dengan Nazi, yang mana dekat dengan eksistensialis daripada eksistensialisme Martin Heidegger itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya dan pada kemestian wujudnya yang mereka lakukan keliru, dan setelah itu akhirnya kinerja intelijen mereka menjadi kurang performatif. Sejauh mana kemudian seharusnya mereka secara intelijen itu berperforma 100%, mereka hanya mencapai taraf 2% atau 3% karena merasa terintimidasi dengan para pemuda atau orang-orang Arab Saudi itu sendiri. Dan disitulah kemudian keuntungan saya, sejauh mana kemudian dengan pakaian saya yang setipe dengan orang-orang yang biasa, tetapi saya bisa kemudian melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sejauh daripada takaran atau grade yang seharusnya mereka lakukan. Tentu ini dapat di cross check kembali ke negara, sejauh mana kemudian apakah akan sejauh itu kemudian mereka mendapatkan fasilitas sampai ke Hermes atau Dior atau Louis Vuitton. Belum bahwa produk-produk itu juga memberikan parfum sebagai salah satu produk mereka, yang mana itu semua performa dari performa eksistensialisme atau performa uzlah, yang mana kemudian juga hal itu dibutuhkan oleh para intelijen tersebut, karena mereka juga harus uzlah, karena mereka juga harus punya uzlah, dan karena mereka juga harus mewadai sikap daripada keuzlahan itu sendiri. Tetapi dapat saya pastikan kalau itu juga terjadi, pasti APBN akan jatuh dan ekonomi akan hancur, karena semua produk-produk itu tentu saja adalah produk-produk yang sedemikian mahalnya. Maka kiranya harapan saya ke depan tentu saja adalah bagaimana semua ini dipikirkan lebih niscaya, bagaimana kemudian pada kebutuhannya setiap hal tersambung dan terakuisisi dari keniscayaan dan kedaulatan negara itu sendiri. Sekiranya demikian seterusnya yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.